kami sediakan. Begitu juga kepada tamu undangan yang masih berada di jalan, untuk dapat kiranya merapat ke sini karena ruangan ini masih cukup untuk kita tempati. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur atas Allah Subhanahu wa taala, kita masih sehat, sempat dan kuat hadir rumah saudara kita tanpa hari ini dalam rangka menjalin silaturahmi di antara kita bersama. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Lembaga Kecamatan Mokobudian, Datuk Hanafi. Ya, Datuk ini bukan Datuk Adabe, Datuk merupakan keluarganya. Kemudian sama-sama saya muliakan ada Moman di sini, Moman, abang, kamu, adik yang hadir pada kesempatan hari ini. Dan tentunya yang sama-sama kita hormati, terima kasih keluarga, terima kasih Tam sudah menjaga tempat ini. Mohon maaf kalau lagi agak letih di rumahnya. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah bagi tambari sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Sana saudara dan sahabat-sahabat yang kami hormati, sebelumnya saya sampaikan sedikit awal mula ngapa saya ikut pilkada. Jadi di tahun 2019 yang lalu, tepatnya bulan puasa, 11 tahun lebih, saya didatangi, disengeti oleh tokoh-tokoh Batanghari, pensiunan pejabat Batanghari, kemudian sahabat-sahabat di Batanghari, bahwa nyatakan sepertinya tenaga kau dibutuhkan balik di Batanghari. Karena apa? Karena Batanghari kau jalan di tempat, ya sampaikan Pak Do tadi. Kalau bahasa dusun kita putar gasik, mau pusing-pusing, tapi situlah tidak pernah mau karena 20 tahun putaran kekuasaannya macam itulah. Jadi kau perlu balik. Dari situ saya minta izin bini saya, minta izin abah dan emak saya, minta izin mertua saya untuk melangkah ikut pilkada ini. Dalam perjalanan waktu, rupanya ada sanak saudara kita juga LP Sina pengen juga mengabdikan dirinya untuk membangun Kabupaten Batanghari. Timbul kecemasan dari tokoh-tokoh perusahaan, jangan sampai terulang kejadian 2010 yang lalu. Ya, nah terus saya jawab, tenang deh, saya dan LP itu sama balik berhitung kalkulator hidup kalau nggak akan ada kami kesumbak keduanya loh. Akhirnya kita panggillah dengan Bang Bukis. Nah, disepakati saat itu nanti bulan 12 2019 kita survei siapa yang tinggi surveinya, dia yang tetap maju, sekonnya ngalah. Tapi rupanya Tuhan punya rencana lain. Anu bini nelfon begini. Ada cari apa? Ya, akhirnya lalu. Apa ada janji tadi kan? Iya. Jadi rupanya Tuhan punya rencana lain. Ternyata Elvis minta restu dengan maknya, tidak diizinkan oleh maknya. Dan ternyata betul perkiraan saya bahwa tidak mungkin dari dusun kita pun 2 calon. Karena kita sudah punya pengalaman buruk di tahun 2010 yang lalu. Akhirnya tenanglah sanak saudara kita di dusun. Tapi seiring berjalan waktu, lalu Batanghari luas. Untuk memenangkan kontestasi ini, saya perlu keliling di Batanghari supaya orang sebatanghari itu kenal dengan saya, tahu kemampuan saya, kenal tabiat saya, sehingga nanti dia bisa kenal untuk memilih. Nah dalam keliling-keliling itu ternyata kecil hati pula sana-sana di situ, kayak di Tenam, di dusun, di pasar. Padahal keliling dusun orang, dusun dia tengok gitu kan. Nah, kau pasti itu cucuk di musuh kalau di saya. Nah, sehingga timbul yang kata Pak Din tadi, timbul sumbang segala macam. Dan saya yakini setiap dusun itu pasti ada antanya. Tidak akan ada beras karung itu beras karung, pasti ada antanya. Saya tanya orang tadi, di Tenam kan ada antanya, Pak. Tak kenal dengan antanya. Kata orang antara jadi beras karung begini. Kali gini kan, Pak. Kayak Pak kok di Tenam loh. Iya, bisa 100% kan? Jadi mudah-mudahan kekompakan ini tetap terus kita jalani. Karena begitu banyak ke depan yang harus kita buat di Batanghari. Kita setiap aku ketaduh, setiap aku sawit turun, petani kita terjerit-jeriti. Masalahnya apa? Bukan di harga sebenarnya. Karena harga tidak ada yang bisa ditentukan. Presiden pun tidak bisa menentukan harga.
Dulu ada salah satu calon kepala daerah berjanji naikkan harga getah. Kalau dia jadi, hanya jadi harga getah naik, dia masuk penjara pulang. Itu pasti bohong itu. Tidak ada orang di dunia, di bumi ini bisa menentukan harga itu, karena hukum pasar. Tapi yang jadi masalah getah dan sawit itu bukan harga, karena di tempat lain itu juga harganya. Yang jadi masalah adalah produksinya, hasilnya. Di tempat lain sehektar kebun para itu dapat 50 sampai 80 kilo. Dikit, 5 sampai 7 kilo. Harga 20.000 dikit juga duitnya. Nah, kalau kita turunkan lagi apa masalahnya? Ternyata bibitnya tidak jelas. Tidak ada perlindungan dari pemerintah kepada petani untuk mendapatkan bibit yang jelas. Nah, ke depan kau harus kita baiki kebun-kebun yang tidak produktif, biar muda biar tua harus kita ganti dengan kebun yang produktif. Sehingga ke depan hasilnya bintang. Sawit juga macam itu. Sawit itu sehektar idealnya dapat 3 ton. Kita dapat 3 bikul. Harga 3.000 dikit juga duitnya. Masalah apa? Sama kayak masalahnya bibit tidak jelas. Kemudian petaninya tidak berdaya, tidak punya ilmu. Ke depan kalau gawe kita dijabah Allah, kita akan dampingi petani setiap desa ini dengan ahlinya. Kalau masuk dulu PPL, kalau kita masuk ke depan asisten lah, macam di perusahaan tuh. Sehingga dia bergaul dengan petani, nunjukin petani cara merawat kebun para, kebun sawit yang elok. Jadi tidak ada meraba lagi, karena agama kita mengajarkan ibadah tanpa ilmu saja sia-sia. Apalagi dari lokal tadi ilmu pasti rugi, ya kan? Nah ini yang harus diubah di pemerintah Kabupaten Batanghari. Kalau bupatinya ekonomi kerakyatan, ekonomi yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berarti harus petani didulukan. Kenapa begitu? Karena 80% orang Batanghari ini adalah petani. Macam-macam, ada yang sawah, ada kebun para, ada kebun sawit, ada palawija, ada peternakan, ada perikanan, petani galau. Dan ini yang harus kita ubah ke depannya, sehingga kita niat dan kita rencanakan 10 tahun ke depan tidak ada lagi bantuan-bantuan tuh, karena bantuan itu tak akan diberikan kepada orang yang belum mampu, tapi kita rencanakan suatu waktu dia mampu, jangan miskin terus. Karena yang namanya bantuan itu tidak bisa membuat senang. Yang namanya bantuan itu aturan mati tidak jadi mati, aturan lapar tidak jadi lapar. Namun nak makan palak batin tidak tukang. Karena bantuan 600.000 sebulan, bangka palak batin 2 hotel lagi 3 hari habis jo. Jadi kita tidak akan senang hidup dengan bantuan. Tapi pemerintah selama ini tidak cukup fokus untuk memperbaiki kehidupan rakyatnya. Itu dari sisi ekonomi. Kemudian dari sisi kesehatan. Kesehatan kita tidak dapat pelayanan yang baik. Pergi ke puskesmas sekarang tenaga tidak ketik. Kadang petugasnya merengut. Ke depan kita harus baik kok. Maka kita buat program dokter keliling desa, sehingga dokter yang mendatangi warga ini supaya sehat. Kita lah darah tinggi, pergi puskesmas, mengut pulanya, mana ini darah gitu, biar kita sehat, ya kan? Nah ini harus kita baik. Kemudian apa lagi yang mesti kita baik? Pendidikan. Anak-anak kita kini sekolah, tamat sekolah payah dia untuk bersaing dengan orang daerah lain. Kenapa? Dapat pelajaran yang tidak seimbang. Karena guru dia tidak pernah ditambah ilmunya. Ilmu lama itu lah. Itu dia berkembang. Tak tahu apa betul itu. Besok guru dia harus ditambah ilmunya. Sarana-prasarananya harus sesuai dengan teknologi zaman kini. Kalau itu bakal kalah kita bersaing. Itu banyak anak-anak tamat sekolah nganggur karena tidak punya keahlian tertentu. Ke depan itu harus kita baik. Jangan sampai macam itu terus. Kita pengen besok yang kata Pak Den tadi, Bang Den tadi, timbul pemimpin-pemimpin lain di Batanghari ini. Ya kan? Dan memang sifat rezim tidak boleh orang maju supaya keluarga juga bisa maju, dan itu sudah terjadi lama di Batanghari. Di tahun ini kita lakukan perlawanan terhadap dinasti ini. Jadi saya hadir ini sebetulnya kebetulan deh. Saya kemarin ngarapnya lebih sih maju terus. Kenapa? Awalnya mana jadi sedang kan? Sedang kan enak 50 masuk sebulan. Enak untuk dinasti beto. Tapi kita tidak akan senang hidup kita kalau manfaat kita kurang kepada sanak saudara kita. Jadi salah satu saya nyalon ini sebenarnya marah. Makanya ngapa basing nak mengurus anak saya di Batanghari itu. Termasuk anak saya itu nanggung. Tidak tambah melarat dia kalau diurus tidak baik oleh pemerintah daerah. Oke, ke depan sama-sama kita kompak. Kalau memang ada yang tidak kompak, tidak diapakan lagi. Ya kan? Nah, jadi marahin. Kita apa ngomong ya? Apa ngomong kan sering kan musuh bakal calon bupati. Sama apa ngomong? Saya 3 kali dukung calon bupati, ketiganya kalah. Dalam hati saya, bagi awak calon dewe aku. Itu dukung kan? Harus lagi dewe lah. Nah, jadi besok kalau memang masih tidak ada yang berpikiran maju itu tidak diapakan. Tapi saya yakin untuk saya, karena sudah 2 kali survei bahwa orang Batanghari 70% pengen berubah. Berubah dari keadaan gini kok, berubah dari penguasa gini kok.
Salah satu almarhum kiai di Batanghari nyampe ke pesan ke saya, kalau pemimpin Batanghari dari kelompok-kelompok itu, Batanghari itu akan maju. Karena sibuk balas dendam mereka itu. Iya. Ya kan? Itu yang harus kita ubah. Karena balas dendam itu perbuatan setan, bukan manusia. Ya. Nah, kemudian apa lagi yang harus diubah Batanghari? Bupati wakil bupati itu harus pekat dia. Karena bupati wakil bupati sama laki bini. Kalau dia pekat, anaknya terus. Kalau bupati wakil bupati pekat, rakyatnya terus. Kalau ada anak lagu bawahnya, sekolah akan mati, sekolah akan masuk penjara. Keduanya pernah terjadi di Batanghari kan? Nah, ke depan tuh harus kita bahas. Nah itu. Tapi perjuangan pasti lita. Perjuangan pasti memakan biaya. Perjuangan pasti mengeluarkan tenaga dan pikiran. Dan kita sedang melakukan perjuangan. Kini tidak lama lagi. Tinggal 3 bulan 10 hari perjuangan tuh. Tidak lama lagi. Sego-sego dikilat, saudara-saudara ya. Saya sampaikan ke tim-tim saya, kita sego-sego dikilat. Tinggal 3 bulan 10 hari lagi. Nah, sudah tidak tidur lah kan? Ya ayah dan diri gitu. Karena sebenarnya yang letak sebenarnya pejabat itu setelah dilantik, itulah yang letak sebenarnya. Untuk apa? Untuk merealisasikan, mewujudkan janjinya kepada masyarakat. Kalau di Batanghari terbalik, letaknya pas pemilihan, pas lah jadi santai kan ya kan? Ini harus kita ubah. Di Batanghari ada silaturahmi yang tidak begitu baik antara pemimpin dengan rakyatnya. Pemimpin jarang datang ke desa nih rakyat susah ketemu pemimpin ke rumahnya. Padahal agama kita mengajarkan silaturahmi yang terjalin baik itu akan memudahkan urusan kita, akan memanjangkan umur dan memudahkan rezeki kita. Itu yang kita langgar selama ini. Ke depan silaturahmi pemimpin dan rakyat di Batanghari harus kita baik. Pengen makan di rumah bupati. Itu salah satu silaturahmi, makan pakai kayak gitu kan. Nah, saya memang kalau di orang desa lain itu saya dalam pilkada aku dapat suara 50%, 60% masuk akal. Tapi kalau di Tenanggo di bawah 90% siap tigo. Karena apa? Nyu bisa manggil saya tengah jalan. Sana ada sahabat saya di Tenanggo, tinggal dulu, berani dia macam itu. Itu apa? Berarti ada kedekatan emosional ya. Kalau sudah ada kedekatan emosional, masih tidak nak juga ya. Berarti ada kemungkinan yang tinggal tahu lah. Ya kan? Nah ini sama-sama kita berjuang. Nah, tidak usah jauh-jauh. Kita cuma bawa keluarga kita, kasih tahu kawan kita. Ya, sudah itu jangan dengar isu, jangan dengar fitnah. Karena di Batanghari ini kita melawan orang yang sudah biasa main politik di Batanghari. Orang main politik itu halal galau. Kita masih tidak nak macam itu. Kita sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta akan kita sampaikan. Kalau tadi diisukan bahwa saya sudah dapat fakta itu, akan mati saya suratnya dengan gitu. Beda. Nah, cuma itu politik begitu. Dia halal galau, yang haram itu halal itu lah kan. Nah, kita tidak akan membuat itu. Karena kita ajaran syariat kita tidak boleh macam itu. Baru calon pemimpin dia sudah berani berbohong. Apalagi jadi pemimpin dia. Saya sampaikan ke tim dia kita tidak boleh berbohong kepada masyarakat. Karena sekali kebohongan akan kita tutup dengan 1000 kebohongan selanjutnya. Jadi dari awalnya lalu itu jangan sampai bohong. Nah, jadi kalau ada yang nanya partai sudahlah, kan yang undang deh. Undang dulu kalau nggak surat, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami banggakan yaitu Bapak Calon Bupati Batanghari periode 2021-2024 yaitu Bapak Muhammad Fadil Arif. Kemudian yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudara yang telah berkenan hadir pada malam hari ini. Kita bisa bermuajah bersama kami dengan calon bupati. Kami dari Etilampan, itu nama kami yaitu Pak Semwan. Jadi Etilampan ini baru 1 tahun umurnya ada. Jadi RT-nya juga 1 tahun. Nama ke RT-nya juga 1 tahun baru menjabat ya. Jadi dalam 1 tahun RT baru ini nampaknya nama RT baru ya. Jadi banyak kebutuhan baru juga namanya dah. Nah, jadi kami itu wilayahnya di Subang 4 ini masuk dalam kita 2 kilo itu pemekaran RT lama RT 8 itu dusun 4. Jadi desa Tedang ini sekarang sudah dapat RT 4 dusun. Nah, jadi RT 8 ini sekarang ini belum ada tersentuh lah bangunan itu dah. Itu yang jadi masalah itu salah sama itu salah penerangan lampu ya. Memang kalau menurut jumlah kakak memang belum masuk kota ya.
Tapi kami berharap lah pada Bapak dalam Bupati ini bisa merealisasikannya tuh masyarakatnya betul yang itu itu yang aku kenal di ST8 itu ada kegiatan itu sekarang ini dalam berjalan itu pembangunan musola karena sudah ada yang dibah kan sudah mulai berjalan sekarang ini musola itu sudah ada pengajian itu aturan anak pengajian maghrib dan isya. Nah itulah harapan dari masyarakat ST8 itu tiang itulah dia nyatakan gitu kan. Nah pagi ini kalau ada programnya maka belum sampai kalau tadi belum cukupi istilahnya kan jadi tidak apa lah kan jadi istilahnya ada rakyat minta tolong tadi mereka minta tolong. Nah itu istilahnya dah minta tolong sampaikan bahwa masalah kekurangan Allah mati kami balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari yang harus kita ubah ke depannya. Listrik itu ini jadi kebutuhan dasar sama dengan nasi dia, ya kan? Karena kalau ada listrik ibu-ibu masak susah, kemudian anak-anak belajar payah, malam-malam kelam. Kalau malam-malam kelam itu ibu itu yang bayo. Wah apa ini kali lain mau lagi lampu juga terus. Kalau banyak anak kan, jadi itu wajib penerangan dulu. Tapi Bang Sabuan memang gawe kok tidak bisa gini itu nunggu kita punya kuasa memang supaya laku tanda tangan kita karena saya ada pertemuan di Rasa bisa Pak sebelum bilang saya pasti tidak bisa karena saya tidak punya kekuasaan untuk masuk kan masih banyak tempat-tempat yang belum masuk listrik sobat. Tapi kita sepakat bahwa listrik kebutuhan dasar apalagi ini anak sekolah belajar pakai internet mengenai listrik macam mana dia ya kan? Nah itu sepakat Bang tapi sama kita jago niat besok kalau gawe kita jawab Allah. Kalau saya ingat abang ingatkan, tapi rasanya ingat lah dekat pucu bola itu 8 kan. Kalau mereka ini kadang-kadang sampai itu 8. Jika sama-sama kita berjuang, kita niatkan bahwa kita ubah. Termasuk yang di seberang kuliah itu sekodusu dan listrik. Nah, alangkah menderitanya hidup orang. Karena kalau ada listrik biaya hidup itu jadi mahal. Ya kan? Beli minyak tanah, yang pakai genset beli genset. Itu jadi mahal. Begitu banyak biaya yang kita keluarkan kalau listrik tidak ada. Dan itu lama-lama membuat kita jadi miskin, Bang Suwan. Karena ada biaya lain yang kita keluarkan. Sama-sama kita sama-sama jago niat. Mas Wan ingat kalau kita sama berjuang 3 bulan 10 hari kok. Karena untuk ke depan supaya hidup kita lebih nikmat dan lebih baik lagi. Amin.